Hai kawan, dimanapun berada. Hari ini gue ajak lo semuanya kita nyanyi aja terus tiap hari. Sampai nyanyian itu berhenti sendiri, nyanyi terus. Aku tak tahu berapa banyak orang yang membenciku. Aku tak tahu berapa banyak orang yang mencintaiku. Biarlah itu hak mereka, jangan dipikirkan. Aku tak tahu berapa banyak orang yang menghinaku. Aku tak tahu berapa banyak orang yang memelukku. Biarlah itu hak mereka, jangan dipikirkan. Mungkin aku terlalu asik dengan duniaku sendiri. Mungkin aku terlalu asik dengan hidupku sendiri, sampai aku tak menyadari kalau itu masalah. Karena aku terlalu asik hanya untuk bahagia. Aku tak tahu berapa banyak orang yang memfitnahku. Aku tak tahu berapa banyak orang yang menyayangiku. Biarlah itu hak mereka, jangan dipikirkan. Mungkin aku terlalu asik dengan hidupku sendiri. Mungkin aku terlalu asik dengan duniaku sendiri, sampai aku tak menyadari kalau itu masalah. Karena aku terlalu asik hanya untuk bahagia. Aku tak tahu berapa banyak orang yang menghinaku. Aku tak tahu berapa banyak orang yang memelukku. Biarlah itu hak mereka, jangan dipikirkan. Jangan dipikirin. Biarin aja. Oke. Alright. Matiin reverbnya dulu nih. Nah, reverbnya udah mati. Oke. Ini udah mati? Enggak, itu nggak usah. Oke. Itu tetap Alright. record. Tetap mengalir sampai jauh. Oke toh. Oke. Ngopi dulu. Seruput kopi dulu deh. Cheers dah. Asik. Itu tadi lagu nyeritain tentang apaan, Jo? Itu menarik. Lagu itu ceritanya tentang kita tuh sebenarnya itu
kadang-kadang kita terbebani hidup ini, kadang-kadang kita merasa terbebani dengan bagaimana kita harus bersikap kayak orang gitu. Dan bagaimana orang juga bersikap ke kita. Kadang-kadang kita berharap dan meminta orang untuk memberi. Kadang-kadang juga orang juga berharap seperti itu ke kita. Jadi feedback. Tapi ada satu, kalau menurut gue sih ada satu poin yang kita tidak harus kita hidup itu tidak harus untuk menyenangkan banyak orang gitu. Tidak semua orang kita harus bisa menyenangkan mereka gitu. Tidak semua orang harus kita senangkan. Iya. Tidak bisa menyenangkan semua orang. Atau kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Kalau kita tidak bisa menyenangkan semua orang kan kita niat banget pingin nyenangin semua orang. Kalau tidak harus berarti kita pilih-pilih gitu. Bukan. Gimana? Maksudnya begini. Kalau kita berusaha untuk menyenangkan semua orang, apa kita tahu semua orang itu senang dengan apa yang kita buat? Betul. Kadang yang dilihat itu beda-beda ya sudut pandangnya ya. Ya. Jadi makanya cerita di lagu ini lebih kepada sikap diri sendiri bahwa ya gue nggak tahu harus berapa banyak orang yang suka gue, berapa banyak orang yang benci gue, itu hak mereka. Artinya kan lebih baik kita hidup dengan cara kita. Ada yang terima, syukur. Nggak ada yang terima pun mungkin kita harus memperbaiki. Tapi bukan berarti beban kita atau itu tanggung jawab kita untuk menyenangkan dunia. No. Iya. Kayak misal kita ngamen gitu ya dari rumah ke rumah misal. Terus ngasih duitnya ya kan. Tapi belum tentu dia senang. Nah, gitu itu ya. keren toh. Maksudnya ada orang kasih karena kasihan atau dia senang. Atau nggak ngasih sama sekali. Nah, itu. Misal Ya. di bis itu kan ada 40 orang duduk, kita nyanyi. Nah, Belum semuanya senang. belum tentu karena Belum tentu. kayak gini. Apalagi kalau dia suaranya lebih bagus dari lo gitu. Pasti dia lebih nggak senang lagi tuh. Di satu sisi dia udah maksimal itu. Dia udah maksimal tapi tidak ada apresiasi. Oh, iya. Itu artinya Ya udah pulang. Artinya kan berarti tidak semua orang senang dengan apa yang kita buat. Padahal itu positif. Gitu. Standar positif, tapi tidak belum tentu semua orang suka. Jadi itu justru kalau kita berpikir seperti itu jadi masalah gitu ya. Kalau kita mikirin jadi masalah buat kita udah pasti. Capek ya. Capek karena come on man. Kehidupan di lingkungan itu tidak semua orang suka dengan kita. Lu meskipun bahkan Tuhan pun hari ini ada yang dia tahu Tuhan yang menciptakan dia. Tapi masih melawan gitu. Itu Tuhan aja, apalagi kita manusia. Iya. Ya kan? Itu share pertamanya apa tadi ya? Share pertamanya kata-katanya. Aku tak tahu berapa banyak orang yang membenciku. Dan aku juga nggak tahu berapa banyak orang yang menyayangiku. Nah udahlah, biarin aja, itu hak mereka. Hak mereka. Itu hak mereka. Tak usah Dipikirin. dipikirkan. Ya. Berarti di sini lu lagi mengungkapkan sebenarnya lu lagi mikirin, tapi ya udahlah nggak usah dipikirin gitu ya. Karena ini jadi lagu nih. Pada satu waktu gue mikirin. Itu. Berarti gitu seperti Makanya itu. ketika gue pikirin, oh iya, kalau gue mau ngomong ke orang, bagaimana caranya orang bisa tahu bahwa ini yang kita pikirkan. Oh iya betul. Lewat lagu dia jadinya. Jadi pengalaman ya. Pengalaman, Dari iya. belajar dari pengalaman. Sempat mikirin, ini orang pada benci gue kenapa gitu Yes, ya. ya itu betul. Tapi ada juga yang suka gitu kenapa. Iya. Lama-lama perjalanan, udahlah nggak usah dipikirin lah. Jadilah lagu ini. Jadilah lagu ini. Oh Iya. gitu. Realita itu penuh dengan inspirasi. Ya kan? Penuh dengan inspirasi. Nah, artinya hari ini kita bisa duduk ngobrol kayak gini, ceritanya pasti panjang toh, ya kan? Itu juga datang dari realita kehidupan kita sebagai musisi gitu. Nah, gua pertama lihat lu di panggung, di gitaris, asik banget mainnya, enak main, tanggung jawab. Itu dalam rangka menghibur sebagai petugas penghibur. Gue juga. Aduh lupa kan hilang kan tuh. Nah, tuas.
Nah, terus sebenarnya iya lagu yang bagus itu lagu dari pengalaman diri si penciptanya ya. Kalau Gimana? kalau menurut gua pribadi mungkin setiap orang beda. Ada yang mengambil cerita orang, Oh, gitu. ya ada yang ngambil cerita orang untuk bikin lagu, ada yang melihat kehidupan sehari-hari, atau ada yang punya pengalaman pribadi. Tapi kalau di konteks di lagu ini, gue lebih melihat keseharian kita. Oh, gitu. Itu dalam tongkrongan, ketika kita di panggung atau kita ada di mana, orang itu apa relatif ada yang suka dan ada yang nggak suka. Berarti lo kalau menciptakan lagu, ngarang lagu Ya. itu dari realita kehidupan sendiri gitu ya. Atau ada kadang-kadang ada ngarang imajinasi gitu. Kalau lu jujur, gue lebih kayak apa namanya mood. Mood. Ya, mood itu setiap hari kita lihat banyak hal gitu. Iya. Tapi tiba-tiba mood itu pada hal apa? Oh, Di situ jadi gitu. Ya, Karena kalau mau ngarang, kata ngarang itu agak bahaya sih. betul. Ngarang itu kesannya yang di lautan ya. Jadi gue pernah denger siapa tuh pelawak apa tuh ngomong gitu ya. Waktu Gesang nyiptain Bengawan Solo, Yeah. Gesang lagi duduk di pinggir Bengawan Solo, Wow. ya kan. Jadi sesuai keadaannya. Ya itu Nah, dia. kalau lo lagi itu tuh lagi ngarang lagu ini lagi di mana? Nah lagu yang gue bikin ini, gue lagi duduk sendiri pas situasi corona ini ya kan. Situasi corona ini, gue ada waktu untuk apa introspeksi diri gitu. Karena di saat dunia lagi stuck, semua orang lagi susah. Nah di situ kita bisa tahu teman, sahabat. Di situ kita bisa tahu. Iya. Nah dalam kesendirian gue itu, ya di situ gue, wah ternyata tidak semua orang benci gue, tidak semua orang suka gue juga. Iya. Jadi biarlah hak Biarlah mereka. udah itu hak mereka. Seperti halnya juga kita kan. Iya. Kita juga berhak ya seperti itu yang kita sangkain ke orang itu. Iya. Kita juga ada ngebenci orang, ada. Ada. Mungkin. Menyukai orang juga ada juga mungkin gitu Iya. kan. Atau sebaliknya. Kayak lebih ke sifat manusia. Manusiawi itu sangat manusiawi banget. Iya. Nah, gue kaget ketika lu dari banyak orang yang denger, ternyata lu yang tegur gue, Jeff itu lagu. Iya, itu lagu bagus. Bagus. Iya, artinya itu kalau bahasa tongkrongan gue di sebelah sono, itu hanya panitia adat aja yang paham katanya. Hanya panitia adat yang paham. Itu lagu itu dibuat kapan ya? Gua buat itu sekitar 4 bulan lalu deh. 4 bulan. Pokoknya Pas dalam corona berarti, pas proses Bang. corona ini, ya. Pas proses corona ini jadi ya nggak sengaja aja, dalam artinya kan pas lagi dapat mood. Iya, betul. Yang dimana kan kita saat-saat sekarang kan kita bisa lihat tahu dunia luar lewat sosial media, internet ya kan. Nah di situ kan gue melihat artinya lagu ini tercipta itu karena banyak faktor. Tapi pada titiknya itu pada realita kehidupan kita sebagai manusia, di mana tidak semua orang suka dengan kita dan tidak semua orang juga benci sama kita. Iya, Nah. betul. Tapi bukan berarti itu beban hidup kita. Biarin aja karena itu hak setiap orang. Gitu. Jadi benci atau rindu itu sebenarnya sama aja ya. Sama rindu gue jadi pengen minum kopi. Ya seperti kalau lo kan apa namanya orang yang benci terus yang menyukai lo nggak tahu. Kalau gua tahu gua. Jadi kalau dari video gua ada 100 yang like, yang unlike-nya ada 15. Nah ini dia, ini orang realistis. Ya. Benar, ini data nih, ini data dan fakta, benar. Kalau gua tahu. Iya. Kalau gua tahu. Tapi nggak semuanya itu kan. Iya. Itu fakta YouTube ya. Hal kecil, fakta kecil. Iya. Jadi apa sih namanya kalau itu ya apa hitungan sebelum itu apa namanya prakon apa kalau perhitungan suara
Penghitungan sementara. Perakiraan cuaca. Iya. Iya benar juga, hal kecil bisa dilihat dari situ. Artinya kan saat ini kan semua banyak orang kreator atau orang-orang kreatif bikin karya mereka dimasukin ke beberapa sosial media, salah satunya YouTube. Artinya di situ konteksnya yang gue lihat orang masukin video atau kreativitasnya dia itu cuma untuk menghibur, konteksnya menghibur. Tapi ternyata ada juga dislike. Iya. Artinya atau ada orang yang tidak suka. Dalam arti berarti di situ kita bisa tahu. Terus juga. yang aneh, dia nggak suka tapi nonton ya. Nah karena dia nonton dulu baru dia ambil sikap. Oh, betul. Iya. Karena gue beberapa waktu lalu ada video juga gue bikin, padahal ya ini kita cuma nyanyi. Artinya gue nggak lagi ngomong politik atau lagi nggak maki orang, lagi nggak marah-marah gitu. Tapi tetap ada orang yang tidak suka. Dari situ kan referensi. Iya, betul. Referensi untuk di mana lagu ini bisa dia jadinya seperti itu. Artinya kan berusaha berbuat baik itu seperti apa gitu. Karena tidak relatif, penilaian itu kan relatif. Ada nggak kemungkinan itu YouTube belum di play tapi udah langsung di dislike atau Berarti itu- belum di play langsung like? Ada ya? Ada. Ya. Pasti ada. Yang pertama kalau yang like nih, dia tahu oh itu idola dia. Oh, atau ini temen gua nih, Ya ini teman gue. ini tangga gua nih. Iya bisa, banyak faktor. Tapi kalau yang dislike belum klik langsung, wah, tuh orang pasti benci banget sama kita. Tapi gua jujur. Dulu pernah dislike, tapi gua copot lagi. Gua copot lagi pernah sekali. Seumur hidup gua belum pernah, baru sekali nge-dislike. Iya. Habis itu gua copot lagi, Oh ya. gitu. Itu apa yang membuat lu sampai copot kembali itu? Copot kembali karena pikir ngapain lah, Oke. gitu-gitu. Mendingan nggak usah di-like. Iya, di situ pun kadang-kadang nilai sportivitas itu kita nggak perlu harus nunjukin, tapi dia harus dari sini, gitu. Iya. Ya kan? Karena gini ya, karena gue juga punya YouTube. Dan kehebatan di YouTube itu apa? Kehebatannya dia. Iya. Yang dislike nggak diketahui siapa. Oke. Coba kalau ketahuan berantem banyak orang. Pasti orang pada berantem. Sialan lu kan nongkrong bareng sama gua, lu ngopi bareng sama gua, tapi video gua Diam-diam lu benci dislike. gue lu. Itu YouTube pintar itu dia. Bisa pintar banget. Ya kan? Makanya dari Kalau yang situ. like mah udahlah standar atau dicari-cari, siapa nih? Si ini dia ternyata nyukain gua gitu. Nah, gue lebih respect itu sama orang yang gini. Dia nggak like, dia nggak dislike, tapi dia komen untuk kritik membangun. Itu gitu. lebih gue respect. Oh, misalnya ada kritik apa yang Kayak gini. Baju lu tuh ganti pakai baju yang benar. Oh. Nah, pokoknya kadang-kadang kan gue suka baju potong nih. Lu pakai baju yang ada lengan dong atau pakai lengan kalau panjang. itu jelas membangun banget. Ya, artinya kan itu lebih kita respect gitu. Artinya Coba kan, kalau muka lu ganti tuh jelek banget. Kalau gitu, itu kita gimana gantinya coba? itu lu jahat banget ya. Kalau baju tinggal ganti. itu butuh biaya, men. Yang ngoperasi juga bingung. Iya. Iya. Mau dibikinin jadi siapa, Hitler atau jadi atau ini Charlie Chaplin. Nah, terus apa menurut pandangan lo gitu di hidup lo itu, karena lo nggak pikir yang waktu awal lo masih mikirin yang orang suka tidak suka, emang kenapa lo bisa bikin itu? Apa lo merasa banyak yang nggak suka? Dua-duanya, gue rasa itu dua-duanya, karena kita nggak bisa tahu hati orang gitu. Gitu. Dalam pergaulannya teman-teman dekat aja. Gue sampai hari ini gue masih belajar untuk bagaimana gue harus lebih sportif. Ya. Karena sportif itu ibarat kayak kejujuran gitu. Sama dengan kejujuran, artinya
Kalau lu suka aja, nggak suka kasih tahu. Kalau lu nggak suka karena apa? Kalau bisa kalau teman yang lu nggak suka teman, kasih dia masukan, kasih solusi untuk dia membangun diri gitu. Jadi ternyata ketidaktahuan itu sangat penting ya. Iya, nah ketika di liriknya yang dimana gue bilang, wah ternyata itu masalah. Yang tadinya gue cuek untuk nggak bermasalah, ternyata itu masalah. Jadi kita curigation of short as alienation. Nah pada akhirnya, Curiga ini Inggris. Alright. Kita curiga jadinya ya. Ya, jadi pada akhirnya gue ambil kesimpulan. Tapi nah di lagu ini gue nggak kasih kesimpulannya. Gue hanya lebih ke standar umum, sikap standar umum. Padahal kalau kesimpulan gue adalah keseimbangan. Kita hanya perlu keseimbangan dalam kehidupan. Kayak albumnya Van Halen tuh, Balance. Balance, yes. Balance. Absolutely balance. Tapi balance bukan berarti di tengah juga ya. Bukan berarti di tengah juga. Itu balance itu dalam arti luas sih. Jadi enggak harus head 50, like 50 enggak. nah, harus. itu kan enggak, itu masalah kalkulasi. Itu cuma kalkulator. Kalau kalkulator, kalau ini lebih ke penempatan diri aja. Iya. Balance dalam konteks penempatan diri. Ya kayak Ya. itu apa namanya? Nganu. Ya, itu. Nganu. Karena nganu makanya nganu gitu. Jadi sekarang udah nggak mikirin ya atau lover ya. Gue udah apa namanya mengerti, lebih ke mengerti, memahami bahwa kalau orang suka respon, kalau orang nggak suka pun asik aja. Kalau kata filosofi itu hater itu lover yang nggak kesampaian, bener nggak? Ya. Oh, kalau gue berpikir gini, orang yang haters itu adalah apa? Orang yang mencintai kita dengan cara yang berbeda. Betul. betul. Pasti ada alasan dia benci kita. Betul. Nah, tinggal bagaimana Enggak, persuasifnya. dia tetap punya attention ke kita dengan cara yang berbeda. Ya, benar, itu benar banget. Alasannya dia tidak suka itu apa? Alasannya dia suka tuh apa? Gitu. Ya, Dulu nggak tanya dulu nih. Nggak usah. Ntar aja. jadi emang apa balance itu kalau kayak kita manusia itu lebih kayak penempatan diri aja sih. Penempatan diri. Penempatan diri. Gitu. Ya kita bikin jadinya di head itu kalau kita salah tempat. Iya. Misal kita lagi bergabung bersama kodok, kita pakaiannya macan, nggak cocok atau gimana? Bisa jadi Salah tempat kan? bukan salah tempat, momentum yang Momentum nggak yang pas. Bisa jadi momentum nggak pas. Terus kalau menyikapinya selain kita nggak ada masalah tuh apa lagi? Nggak ada lagi. Cuma itu aja ya, biar plong. Kalau bahasa orang bijak, dia bilang begini ya, kalau lu nggak mau ada masalah, ya nggak usah dipikirin masalahnya. Iya seperti orang bijak. Simpel aja. Orang bijak itu ngomong duit itu tidak masalah. Yang masalah itu ada nggak duitnya? Ada satu orang bijak lagi dia bilang begini, kalau lu nggak mau sakit ya jangan sakit. Kayak gitu. Mau beli apa? Banyak orang bijak ternyata. Mau beli apa aja nggak masalah. Soal duit nggak masalah. Yang masalah itu duitnya ada apa? Itu dia. Itu orang di mana rumahnya? Kasih padam itu bapak. Aduh gila. Jadi semua ketahuan lo sekarang aman lah ya. Udah nggak ada Jadi di pikiran ini udah nggak kepikiran hater atau lover lagi udah. Slow. Gue udah dapet slownya karena dapat titiknya, keseimbangan. Iya, penempatan diri aja. Penempatan diri. Iya. Nah itu teman-teman itu kita bedah syair lagu. Tadi lagu yang kita bahas tuh syair lagunya Jever yang dibuat
4 bulan yang lalu lagi awal-awal corona. Iya, corona ya. Gitu, awal-awalnya mulai nggak megang duit. Jadi ternyata benar kata Jeffer, ilmu masa bodoh ya. Ilmu masa bodoh. Itu harus dipakai pada porsinya. Nah, pada porsinya benar. Karena tidak semua hal kita masa bodoh. Betul. Tapi pada porsinya, itu betul. Karena kehidupan ini menurut gua pribadi ada 3 hal itu. 3 hal. 3? Oh iya 3. 3 nih. Jadi mengenal kehidupan itu bukan berapa jumlah usia atau pengalaman sebenarnya. Nah ini juga nyambung nih. Tapi kepekaan, adaptasi, dan kontrol diri. Itu sih menurut gue. Ya, mudah-mudahan sama ya. Biar nggak dislike. Itu hakmu, itu hak mereka. Ini udah 30 menit nih. Alright. Jadi kita sambung lagi di bedah syair lagu berikutnya. Case close. Jeffer. Rock and roll. Itu apa namanya? Jangan lupa guys. Kagak usah subscribe, nontonnya aja di loop 4 kali. Jangan subscribe tapi skip cap. Jangan lupa ya, like-nya 4 kali. Oke, sampai ketemu lagi. Alright. Itu 3 kali tuh. Hah? 3 kali tuh. Iya. Kalau 4 kali jadi aneh. Oh, 4 kali. Ya udah 3 kali. Klarifikasi. Oke, Oke, sampai ketemu lagi di Belum ya? momen berikutnya. Alright. Aku tak tahu berapa